Allahu Akbar. ومن قدرة ومن خبرات ومن تجارب وأيضا Di tengah perundingan gencatan senjata Israel dan Hamas yang diadakan di Qatar, Hizbullah di Lebanon semakin menggila dengan serangan udaranya. Allahu Akbar. Hal ini disampaikan langsung oleh Israel Defense Force di akun sosial media X resminya yang mengatakan bahwa musuhnya di Lebanon telah mengirimkan setidaknya 55 proyektil ke wilayah Israel bagian utara. Dan karena serangan tersebut, Israel Utara kini menjadi lautan api akibat serangan dari Hizbullah. Allahu Akbar. Serangan yang terus-menerus dilancarkan Hizbullah tentunya telah mengindikasikan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah kini semakin meningkat. Bukan tanpa alasan, mengingat Israel telah membunuh komandan Hizbullah bernama Fuad Shukr, yang membuat Hizbullah mau tidak mau harus membalaskan kematian saudara seperjuangannya. Belum lagi dengan pembunuhan Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas yang dibunuh di Teheran, menjadikan alasan kuat bagi kelompok militan ini untuk menyerang Israel. Meskipun beberapa pihak sedang berusaha mencapai gencatan senjata. Peningkatan eskalasi konflik yang telah melebar ke Lebanon, bahkan hingga ke Iran, terbilang cukup berdampak bagi Israel. Ketakutan akan konflik yang semakin meluas dan mengerikan tentunya membuat beberapa warga sipil di Israel memilih hengkang dari negara ini. Bahkan untuk Tel Aviv sendiri pun kini mulai sepi dari warga sipil maupun turis-turis mancanegara. Dan lebih buruknya lagi, ibu kota Israel tersebut nampak terlihat seperti kota mati karena hal ini. Kebijakan rezim Perdana Menteri Netanyahu yang terus membawa Israel ke peperangan lebih besar membuat warganya memilih untuk berpindah ke wilayah aman dengan bermigrasi. Setidaknya di tahun 2023, 34.500 warga Israel meninggalkan negaranya secara permanen. Dan di tahun 2024, sedikitnya 1.098 warga Israel telah memilih hengkang dari negaranya yang sedang berperang. Belum lagi dengan pembatasan penerbangan ke Israel akibat konflik yang semakin buruk membuat Tel Aviv tidak seramai dulu lagi. Gelombang migrasi ini tentunya akan terus berlanjut selama Israel dan kelompok-kelompok militan di Timur Tengah tetap berperang. Dan sepertinya dalam waktu dekat ini, badai migrasi di Israel akan semakin meningkat setelah Hizbullah menunjukkan sistem terowongannya yang lebih hebat dan juga canggih. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran besar, terkhususnya bagi warga sipil Israel di wilayah bagian utara yang sangat rentan akan serangan dari kelompok militan ini. Ini menjadi sebuah fakta menarik karena Hamas nyatanya bukan menjadi kelompok militan satu-satunya yang memiliki sistem terowongan bawah tanah di Timur Tengah. Bahkan lebih dari itu, terowongan kelompok yang berbasis di Lebanon tersebut akan menjadi mimpi buruk bagi Israel. Bagaimana tidak, sistem terowongan tersebut tidak sekecil milik Hamas di Gaza yang hanya menjadi jalur sayap militer dalam melancarkan strategi gerilyanya. Hal ini membuat truk berukuran besar sekalipun mampu untuk masuk ke dalam terowongan ini. Dengan ukuran terowongan sebesar ini, dapat dipastikan bahwa Hizbullah telah mengadopsi ruang bawah tanah milik mitranya, yakni Iran, dalam melawan negara Israel. Apalagi ruang bawah tanah ini terlihat digunakan untuk menyimpan berbagai rudal mereka, termasuk rudal balistik yang membuat para pengamat meyakini jika ruang bawah tanah ini memiliki kemiripan dengan milik Iran. Tapi apakah hanya itu kehebatan dari ruang bawah tanah ini? Dari berbagai informasi yang tersebar, terowongan tersebut digadang-gadang memiliki landasan peluncuran rudal. Informasi ini sejalan dengan fakta bahwa terowongan ini juga memiliki jaringan komunikasi aman yang menghubungkannya ke dunia luar, sehingga memungkinkan sayap militer Hizbullah menerima perintah peluncuran dalam hitungan menit. Dan perlu diketahui bahwa jaringan komunikasi tersebut telah dienskripsi, sehingga baik Badan Intelijen Israel maupun Amerika Serikat akan sulit menyabotase sistem komunikasi mereka.
Tentunya tersebarnya informasi terkait terowongan bawah tanah milik Hizbullah ini akan menjadi kekhawatiran besar, bukan hanya pada pemerintah Israel, tetapi juga pada warga sipil di Israel Utara. Bagaimana tidak, Hizbullah mengklaim jika Badan Intelijen Israel maupun Amerika Serikat sama sekali tidak mengetahui di mana titik lokasi terowongan ini. Dan jika terowongan ini nyatanya berhasil masuk ke Israel Utara, maka Hizbullah akan dengan mudah membumi hanguskan wilayah tersebut. المقاومة اليوم في لبنان. Argumen tadi tentunya bukan tanpa alasan, mengingat Hizbullah dikabarkan membangun terowongan ratusan kilometer di Lebanon Selatan selama 30 tahun. Dalam kurun waktu 3 dekade tersebut, kelompok militan di Lebanon ini nyatanya terus menyempurnakan sistem terowongannya dengan menyediakan rumah sakit untuk merawat sayap militernya yang terluka di perbatasan antara Israel dan Lebanon. Tidak hanya itu, untuk mengantisipasi kebocoran informasi terkait terowongan ini, Hizbullah memasang pintu anti ledakan sehingga membuat musuh sulit untuk masuk. Sudah jelas jika kehadiran terowongan ini akan membuat peluang Israel memenangkan peperangan semakin menipis. Karena sudah menjadi rahasia umum jika Israel Defense Force benar-benar kewalahan menghadapi terowongan Hamas. Dan kini mereka harus berhadapan dengan sistem terowongan canggih milik Hizbullah. Apalagi persenjataan Hizbullah tidak semiskin Hamas. Kelompok militan tersebut tentunya dibekali puluhan atau bahkan ratusan ribu amunisi dan juga kendaraan udara tak berawak yang bisa diluncurkan kapanpun mereka mau. Sejak dulu Hizbullah dikabarkan menggunakan peluncur roket Katyusha untuk melancarkan serangan udaranya ke wilayah Israel Utara. Hal ini cukup aneh karena seperti yang kita ketahui bahwa Katyusha launcher merupakan peninggalan Uni Soviet. Dengan kata lain, peluncur roket ini adalah warisan Soviet yang tentunya didapatkan oleh Rusia. Lalu bagaimana bisa kelompok militan sekelas Hizbullah memiliki peluncur roket ini dari Rusia? Apakah Hizbullah dan Rusia memiliki hubungan perdagangan senjata? Sudah pasti Rusia tidak memiliki hubungan perdagangan senjata dengan Hizbullah. Namun Rusia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Iran, yang membuat Teheran membeli beberapa peluncur roket Katyusha dari Rusia. Dan akhirnya, Iran membagikan peluncur roket ini ke berbagai proksinya termasuk Hizbullah. Bisa dikatakan Katyusha memang cocok untuk digunakan oleh kelompok militan sekelas Hizbullah. Karena produksinya terbilang simpel, membuat peluncur roket ini bisa menggunakan roket apapun untuk melancarkan serangan udara. Termasuk menggunakan roket Sel-Salwan ini. Sel-Salwan ini merupakan roket artileri berat buatan Iran dengan perkiraan jangkauan 160 km. Dengan jangkauan tembakan sejauh itu, membuat Hizbullah akan tetap mampu menyerang Tel Aviv yang jaraknya hanya 120 km dari Lebanon. Hizbullah tentunya tidak hanya dibekali satu jenis roket itu saja. Karena digadang-gadang kelompok militan yang berbasis di Lebanon ini juga menyimpan Multiple Launch Rocket System atau disingkat MLRS bernama Fajr 5. Fajr 5 sendiri mampu menembakkan 4 roket dengan panjang 6,4 meter dan ukuran kaliber mencapai 330 mm. Ukuran roket sebesar ini tentunya memungkinkannya untuk membawa hulu ledak fragmentasi seberat 175 kg dengan 90 kg bahan peledak high explosive. Dengan kata lain, daya ledak dari roket ini begitu cukup besar jika dikerahkan ke wilayah Israel Utara. Terbukti dari berbagai sumber yang menyebutkan jika radius fragmentasinya mampu mencapai 500 meter. Tidak berhenti sampai di situ saja, Fajr 5 juga diklaim memiliki jangkauan tembakan sejauh 68 hingga 75 km, sehingga memungkinkan untuk menyerang seluruh titik di wilayah Israel bagian utara. Terlebih lagi, kecepatan roketnya tersebut digadang-gadang mampu menembus kecepatan hingga 1.100 meter per detik, atau sekitar 3.960 km per jam. Kecepatan tersebut tentunya memungkinkan roket Fajr 5 ini untuk menargetkan wilayah dalam waktu cepat. Namun hal yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika Hizbullah menggunakan peningkatan dari roket Fajr 5.
Pasalnya dikabarkan Iran pernah meluncurkan roket Fajr 5 terbaru dengan konfigurasi peluncuran 2 tahap, yang membuat jangkauan tembakannya pun ikut meningkat. Ini membuat Fajr 5 yang telah di-upgrade oleh Iran itu memiliki jangkauan tembakan sejauh 180 km. Hal ini tentunya cukup menjadi ancaman bagi Israel, karena Hizbullah tidak hanya mampu menyerang wilayah Israel bagian utara, tapi juga wilayah Tel Aviv.